Oke, matematika geodesi pertemuan ketiga itu kita bahas trigonometri ya. Nah, dimana di dalam bahasan trigonometri ada pengenalan trigonometri, fungsi sin, cos, tan, inverse fungsi sin, cos, dan tan gitu ya. Kemudian ada inverse melengkapi ukuran segitiga, nilai fungsi trigonometri sudut istimewa, nilai fungsi trigonometri di empat kuadran, menentukan luas segitiga dengan fungsi trigonometri, dan terakhir ada latihan soal. Kemudian gambaran trigonometri ya berasal dari bahasa Yunani, ada trigonon atau triangle gitu ya, atau metron yang sebenarnya adalah measure, pengukuran ya, pengukuran segitiga gitu ya. Jadi di dalam trigonometri ya semuanya tentang segitiga gitu ya. Jadi segala sesuatu tentang segitiga. Selanjutnya perhatikan segitiga siku-siku di bawah ini ya, ada pengenalan trigonometri, ada istilahnya hipotenus, sisi miring ada adjacent atau sisi samping gitu ya, atau opposite, sisi depan, dan ada sudut di sini, ada sisi miring kiri ya, kemudian ada sisi samping kanan, kemudian ada sisi depan gitu ya. Dengan segitiga siku-siku ini kita dapat mencari sudut atau panjang yang tidak diketahui. Konsep ini sering digunakan di bidang teknik gitu ya. Nah, jadi acuannya siku-siku. Sudutnya siku-siku berapa? 90 derajat. Nah, contohnya kita ada dua jarak gitu ya. Kita bisa mencari satu jarak sisi yang hilang gitu ya. Bisa juga kita mencari sudutnya gitu ya. Kemudian ini juga ada tanjakan, kemudian ada garis miring, sisi miringnya bisa dicari sisi sampingnya atau jarak datarnya, kemudian dicari elevasinya, ketinggian, itu juga bisa. Itu penerapannya. Lanjut, fungsi sin kostan gitu ya. Nah, kalau fungsi sinus, kosinus, tangen atau yang disingkat dengan sin kostan merupakan fungsi sederhana yang didapatkan dari pembagian suatu sisi dari segitiga siku-siku dengan sisi lainnya. Nah, itu ada sin ya. Kalau dulu sin demi ya, sin depan bermiring, sini depannya sebelah opposite gitu ya, miringnya hipotenus gitu ya. Ada cos sami, sampingnya sini ya, adjacent ya, sisi samping, miringnya hipotenus gitu ya. Kemudian ada tan desa, depannya opposite, sampingnya adjacent. Kemudian contoh nilai dari sin 35 derajat ya. Di sini sin adalah depan per samping. Depannya 2,8, sampingnya 4. Sin depan per miring, sorry ya. Depan per miring. Depannya 2,8, miringnya 4,9. Dapatkan 2,8 bagi 4,9 adalah 0,57. Oke. Bentar ya. Ada adzan sebentar. Oke, kita lanjut ya. Ada contoh kedua, itu ada gambar segitiga. Kita cari tinggi pohon ya. Ada gambar di samping dan diketahui sudut 35 gitu ya. Dan apa itu? Sisi miringnya 20. Ini kalau biasanya kalau dulu pramuka mungkin ya teman-teman sudah pernah coba pakai klinometer. Yang diukur apa? Jarak jarak datar ya. Ini juga begitu, sama menggunakan fungsi apa, sin, cos atau tan gitu ya, yang diketahui sisi miring dan besar sudut yang ditanyakan di sisi depan gitu ya. Maka ini pakai rumus sin demi depan per miring, di mana depannya yang akan dicari gitu ya. Depan itu adalah tinggi pohon ya, miring 20, sin 45 itu adalah setengah akar 2. Dan kita lanjutkan ya, tinggi pohon tetap yang membagi 20 kita pindah ruas, jadi dari membagi ke pengalih ya, setengah akar 2 kali 20. Nah, tinggi pohon sama dengan 10 akar 2. Nah, kemudian ada fungsi sin kostan. Sebenarnya trigonometri juga ilmu tentang lingkaran, jadi bentuknya semua lingkaran, ada polanya ya, berulang.
dimana ini kalau gambarannya misalkan theta adalah 0 derajat kemudian atau 0 radian gitu ya, misalkan 0 derajat atau radian kadang. Nah, dalam kalau Excel itu juga begitu, angkanya satuannya radian. Kemudian di sini ada sin theta 0, cos theta 1, tan theta 0, cosecant theta tak hingga ya. Sekannya 1, kotangan unlimited gitu ya. Tak hingga. Nah, jadi nanti ini kalau Anda lihat juga akan berulang ya dari 0, 0, 30, 45 gitu ya, 60, 90, nilainya berapa nanti akan berulang berbentuk pola gitu ya. Kemudian ini juga begitu, ada kuadran 1 sampai 4 gitu ya gambarannya ya. Kemudian kalau digambarkan ada ini juga bentuknya seperti bentuk harmonik gitu ya. Dari pi kembali lagi ke pi gitu ya, dan seterusnya pi per 2 gitu ya, 3 pi per 2. Kemudian sehingga nilai fungsi sin cos tan juga berulang setiap satu periode lingkaran berputar atau 360 derajat. Lanjut contoh, misalkan ya dicari nilai cos 370, maka karena 370 kan lebih dari 360 ya, maka kita bisa mengurangkan dengan 360 untuk dapatkan cosnya adalah cos 10, nilai cos 10 adalah 0,985. Oke. Nah, sebenarnya sama ya, cos 10 sama cos 370. Lanjut grafik fungsi sin gitu ya. Di gambarannya, di gambaran suatu gambar sistem harmonik gitu ya. Ini kalau misalkan nilai x sama y nya itu nilai pi per 2, pi 3 per 2 atau pi bagi 2, pi bagi 1 gitu ya, atau ini 1/2 pi gitu ya, 1/2 2 pi. Gambarannya seperti ini. Cos juga begitu dalam grafik fungsinya. Kemudian lanjut ke inverse fungsi trigonometri gitu ya. Inverse fungsi sin cos tan disimbolkan dengan sin pangkat min 1 ya. Untuk kemarin kalau matriks kan inverse, nah ini sin pangkat min 1, cos pangkat min 1 dan tan pangkat min 1. Nah, ini kalau sin pangkat min 1 jadi kebalikannya ya, sudutnya masih sama. Nah, ini sudutnya juga kita akan membalikkan. Kalau sin depan bermiring gitu ya, kalau sin pangkat min 1 maka kebalikannya gitu ya, kita balikkan miring berdepan. Oke, sudutnya masih sama ya. Nah, kemudian penerapannya ini, misalkan ada nilai sin 35 derajat ya, sin 35 adalah depannya 2,8, miringnya adalah 4,9. Hasilnya itu sebenarnya ada 0,57 gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita inverskan ya, opposite per hipotenus gitu ya, atau kita inverskan atau arcsin lah istilahnya biasanya ya, arcsin dari 0,57 gitu ya, nanti dia akan balik ke 35 derajat. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman kemarin udah ada yang coba mencari dengan nilai arcsin dari 0,57 pakai kalkulator saintifik ya, atau kalkulator install di aplikasi itu juga bisa ya. Kalau nggak punya kalkulator, itu akan balik 35. Lanjutnya ada melengkapi ukuran segitiga. Ada segitiga ABC, nah, sisi A, sisi B, sisi C, kemudian ada sudutnya ya. Sudut A, B, C, sudutnya ditulis huruf besar gitu ya. Nah, ada 3 sisi segitiga, ada 3 sudut. Kemudian kalau dilihat yang berhadapan gitu ya, Anda lihat yang berhadapan dengan sudut P adalah sisi P gitu ya. Nah, gunakan satu atau beberapa dari 3 aturan berikut. Misalkan A ditambah B tambah C itu hasilnya adalah 180 derajat. Jadi ini adalah aturan penjumlahan
sudut ya. Kemudian kalau Anda lihat berarti itu semuanya nanti ada jadi 180 ya, semua sisi ya. Lanjut aturan sin. Lanjutnya aturan sin itu adalah A per sin A sama dengan B per sin B, kemudian C per sin C. Nah, ini untuk mencari apa kemarin ya, yang praktek ya. Mencari praktek. Oke, cari jawaban praktek pakai ini. Jadi kita bisa mencari antara sisi, salah satu sisi bisa mencari salah satu sudut gitu ya, dengan aturan sin. Kemudian ada aturan cos gitu ya, C kuadrat tambah A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB kali cos dari sudut C. Ini aturan cos. Kemudian aturan cos yang lain itu selain sudut C kuadrat, kita bisa mencari sudut jarak ya, pakai sudut atau jarak A gitu ya, itu A kuadrat. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurangi 2 kali BC kali cos A gitu ya. Kalau tadi C, sekarang A. Oke. Terakhir ya, kita bisa juga cari yang berikutnya ya, aturan cosnya. Nilai B juga begitu sama ya. Lanjut, ini ada contoh mencari berapa panjang sisi C ya. Maka C sama itu pakai aturan sin ya. C per sin 105 sama dengan, atau C per sudut C gitu ya, sama dengan 7 apa? 7 itu B ya. B per sin sudut B gitu ya. Dimana apa? Sudut C adalah 105 dan ada sudut B 35. Maka bisa didapatkan C sama dengan 7 per sin 35 dikalikan dengan sin 105, itu dia pindah ruas ya, dikali sin 105 derajat. Maka kalau dilanjutkan sin 35 itu adalah 0,574, sin 105 adalah 0,966. Nah, dapatkan nilai C adalah 11,8. Lanjut, itu adalah nilai fungsi trigonometri sudut istimewa ya. Nanti ini sebenarnya bisa dihafalkan gitu ya, atau ada aturan atau triknya untuk menghafalkan ya. Dari sin konstan 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90 ya. Lanjut, kemudian ada 4 kuadran. Kuadran itu ada 0 sampai 90 ya. 0 sampai 90 nilainya apa? Positif ya. 90 sampai 90 derajat, ini contohnya 3,2. Kemudian kuadran 2 di sini negatif positif ya. Kemudian kuadran 3 itu ada negatif. Contohnya min 2, min 2. Kemudian ada kuadran 4. Di sini positif x-nya ya, y-nya negatif. Kemudian kalau di sini berapa? Tadi ya, balik ya, kuadran 1 adalah 0 sampai 90, lanjut 90 sampai 180, lanjut 180 sampai 270, kemudian 270 sampai 360 ya. Lanjut, kemarin atau dulu ya waktu sekolah ya, ada istilah semua sindikat tangan kosong gitu ya. Nah, di sini kuadran 1 itu all. Kemudian yang kuadran 2 adalah sin. Ini maksudnya nilai yang positif gitu ya, nilai positif yang mana gitu ya. Kalau yang kuadran 2 adalah yang positif sin. Kemudian yang kuadran 3 tangan. Kemudian kuadran 4 apa? Cos. Lanjut ya. Contoh nilai dari sin 30 gitu ya, itu adalah setengah 0,5 ya. Kemudian kalau cos 30 itu adalah 1,732 atau 1,732 per 2 adalah 0,866. Kemudian ada tan 30 1 per 1,732 sama dengan 0,577. Ini gambarannya kalau diilustrasikan ya dalam bentuk segitiga.
Itu kalian bisa lihat ya, kalau sin 30 kemudian di depannya ya kita dalam bentuk model segitiga ya, depannya adalah 1, miringnya adalah 2 gitu ya. Sin depan per miring adalah 1/2 atau 0,5. Kemudian kalau sisi satunya nih, ini ada 1 ada 2, kita bisa cari sisi satunya ya dengan rumus Pitagoras gitu ya. Kalau rumus Pitagoras itu kalian bisa lihat ya, mana 2 dikuadratkan jadi 4 gitu ya, 1 dikuadratkan jadi 1 gitu ya. Kemudian apa, yang 4 tadi dikurangi dengan 1 jadi 3 ya. 3 kemudian apa, diakarkan gitu ya, jadi akar 3 atau 1,732. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah kuadran 2 ya. Kuadran 2 contohnya nilai 150 derajat. Nah, di dalam 150 derajat, itu nilainya berapa? Ya, karena sama seperti sin 30 ya, atau 1/2 0,5. Kalau Anda lihat sama ini, sin 30 adalah 1/2, itu ada segitiganya ya. Kemudian cosnya, cosnya bagaimana? Ternyata kalau dilihat dari cosnya itu nilainya sama ya, 0,866. Kemudian tan itu juga begitu, 0,577, itu sama gitu ya. Bedanya apa? Negatif, ada negatifnya gitu ya. Dimana tadi kan sudah disampaikan ya, kalau kuadran 2 itu yang positif hanya sinnya, yang lain apa, negatif gitu ya. Oke, lanjut ya. Berikutnya lanjut ke kuadran 3 dulu. Kuadran 3 misalkan angkanya 210. 210 seperti ini. Tadi kan 150 seperti ini, sisanya ini ada 30 ya. Ini 30 yang kita buat segitiganya. 210 di sini juga ada segitiga nih. Segitiga yang terbentuk ya. 30 sin 210 itu nilainya sama dengan min 1/2 sama dengan min 0,5. Ini gambaran dari segitiga ya, sama. Sini sin depannya min 1, miringnya adalah 2, 0,5. Kemudian si cos 210 min 1,732/2 sama dengan min 0,866. Kemudian tannya min 1 bagi min 1,732. Nah, ini kalau Anda lihat angkanya itu juga sama ya, seperti sin 30 yang tadi ya. Bedanya apa? Bedanya dia di negatifnya. Kalau di kuadran 3 tadi yang positif hanya yang tangan gitu ya. Jadi yang lainnya akan jadi negatif gitu ya. Kemudian kalau kuadran 4 adalah 330 derajat ya. Kalau Anda lihat 330 derajat di sini ada sisanya ya. Sisanya adalah 30 derajat. Ini angkanya juga sama ya. Sin 330 derajat 0,5, 0,866, min 0,5777 ya. Cuman positifnya hanya di nilai cos, yang lainnya negatif ya. Jadi sama. Kemudian sudah, ini juga ada persamaan gitu ya. Rumus-rumus trigonometri yang untuk sudut-sudut yang berelasi ya. Berelasi adalah sudut yang hampir sama seperti yang tadi ya, gambarannya bahwasanya sudut 30 itu sama seperti sudut 150, sama seperti sudut 330, sudut 210 ya. Tinggal dicek nanti kuadrannya kuadran berapa ya. Misalkan kuadran 1 ya, ini relasi yang sama 90 sin 90 min A derajat sama dengan cos A derajat. Nanti kalau dicoba sama. Berarti kalau misalkan cosnya 30, berarti ini seperti sin 60 ya. Kemudian kalau sini cos 60 sama seperti sin 30 ya, karena 90 kurangi 30 tadi. Kemudian kotangan 30 itu nilainya sama seperti tan 90 kurangi 30 ada 60 ya, tan 60. Tan 60 sama dengan kotangan 30. Lanjut kuadran 2. Nah, kuadran 2 seperti yang tadi digambarkan. Nah, kalau mencari sin 100 berapa? 150 tadi ya. Nah, kuadran 2 kalau carinya gimana? 180 dikurangi 150
ya, sama dengan sin 30 gitu ya. Cos 180 kurangi 30 sama dengan min cos 30. Dan seterusnya. Kuadran 3 juga begitu, dari sin A min 180 hanya bisa diganti 30 gitu ya. Kuadran 4 juga begitu ya, 360 kurangi A 30 ya, kalau dilihat berarti sama ya. Nah, sin A nya 30. Sudut negatif. Nah, negatif sin min A sama dengan min sin A derajat ya. Cos min A derajat sama dengan cos A derajat. Tan min A sama dengan min tan A derajat. Kemudian ada periode trigonometri, ini sama sin dalam kurung N kali 360 tambah A derajat sama dengan sin A derajat. Kemudian sampai tan N 360 tambah A derajat sama dengan tan A derajat. Ini angkanya akan jadi rumus-rumus inilah yang bisa kita gunakan, dimana N adalah bilangan asli ya. Kemudian untuk mencari luas segitiga dalam fungsi trigonometri, jika yang diketahui adalah dua sisi segitiga dan sudut yang diapit. Ini ada dua sisi, sudut yang diapit, luas ya sama dengan setengah kali A kali B gitu ya, dikali sin C ya. Atau luas segitiga sama dengan setengah dikali B kali C kali sin A. Dan luas yang lain adalah setengah kali A kali C kali sin B. Jadi mana yang diapit gitu ya. Nah, lainnya yang tidak mengapit gitu ya. Kemudian cari luas segitiga contohnya ya. Ada sudutnya 25, yang mengapit 10 sama 7. Maka setengah kali sisi yang mengapit 7 kali 10 dikali sin sudut yang diapit 25 derajat, didapatkan luasnya 14,7916. Kemudian luas segitiga dalam fungsi trigonometri, jika yang diketahui adalah ketiga sisinya. Luas sama dengan akar dari S dikali dengan S kurangi A kali S kurangi B kali S kurangi B C, dimana S sama dengan setengah kali A ditambah B ditambah C. Inilah untuk mencari nilai S. Selanjut bisa ditemukan nilai luas segitiga ya. Kemudian ini contohnya, kalau sisi-sisinya bernilai 5 gitu ya, maka 5 tambah 5 tambah 5 dibagi 2 untuk mencari nilai S ya, dapatkan 7,5. Kemudian luas segitiga sama dengan akar dari sesuai rumusnya tadi ya, S 7,5 dikali S kurangi A, 7,5 kurangi 5, 7,5 kurangi 5, 7,5 kurangi A lagi gitu ya. Kurangi 5, 2, 3 kali ya, sampai C. Nah, kemudian didapatkan ya, hasilnya adalah akar dari 117. Ini 7,5 kurangi 5 ya. Oke. Ini dikalikan semua ya. 7,5 ini 2,5 kali 2,5 dikali 2,5. Nah, gini ya. Lanjut. Oke, ini ada rumus identitas trigonometrik ya. Yang ini juga yang menjadikan cara untuk mencari soal praktek ya. Tadi kan ada soal praktek ya. Kemarin ada soal praktek, itu ada sin 2 theta sama cos 2 theta. Itu disubstitusi ya. Anda jabarkan bisa seperti ini. Ini bisa mencari. Caranya seperti ini ya kuncinya. Oke. Nah, yang lain itu juga pakai rumus-rumus yang lain ya. Itu sebenarnya bisa dijabarkan, dicari buktinya ya, tetapi ini pengulangan sebenarnya ya. Ada dulu harus sekolah udah pernah belajar ya, tapi kita nggak bahas ya karena waktunya cuman sedikit dibatasi gitu ya. Kemudian kalau Anda lihat ya tadi ya, kosekan itu 1 per sin, sekan adalah 1 per cos gitu ya. Kotangan 1 per tangan gitu ya. Sin sama dengan 1 per kosekan, dibalik aja ya. Cos sama dengan 1 per sekan ya. Tan 1 per itu dibalik aja gitu ya. Kemudian lanjut, nah ini latihan soal, berarti nanti silakan dicoba latihan soal ini. Yang ini sih gampang ya, yang soal susah kan tadi soal praktek. Oke.